dan ketakwaan. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, dan janganlah kalian saling tolong-menolong di dalam melakukan dosa dan permusuhan. Wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab, dan bertakwalah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah maha keras siksaannya. Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam risalah ini mengatakan, wa qad istamalat hadhil ayatu ala jami'i masalihil ibad. Ayat ini mencakup semua kemaslahatan hamba, kemaslahatan dunia dan akhirat setiap hamba tercakup dalam ayat ini. Fima bainahum fi ba'dihim ba'da, dalam hubungan di antara mereka yang satu sama yang lainnya. Wa fima bainahum wa baina rabbihim, dan juga di antara mereka, antara makhluk dengan makhluk, dan juga antara makhluk itu dengan Allah Ta'ala. Jadi hubungan antara kita sama makhluk, kemaslahatan antara kita sama makhluk, dan juga antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa inna kulla 'abdin la yanfakku an hatainil halatain. Karena semua hamba tidak terlepas dari kedua kondisi ini, yaitu hubungan antara sesama manusia, makhluk, dan hubungan antara setiap hamba dengan Rabb-nya. Tidak terlepas. Wahadainil wajibain, dan juga tidak terlepas dari kedua kewajiban tersebut. Wajibun bainahu wa bainallahi, kewajiban yang harus dijalankan antara dirinya dengan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa wajibun bainahu wa bainal khalq, yaitu kewajiban antara dirinya dan sesama makhluk. Nah, ini sebenarnya merupakan syarah yang tidak bisa kita abaikan. Coba ya, apakah ada seseorang yang mampu melakukan kebaikan hanya dengan sendirinya? Tidak mungkin. Antum mau sholat, butuh orang lain atau tidak? Bagaimana buktinya? Pakaian yang kita pakai, apakah kita sendiri yang membuat? Kan harus menutup aurat kan? Masjid yang kita tempati sujud setiap hari, apakah kita yang bangun? Tidak. Keberadaan kita juga di dunia kan melalui proses yang dimana kedua orang tua kita menjadi sebab yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan, sehingga kita harus berbuat baik kepada keduanya. Itulah kondisi kita sebagai manusia, membutuhkan orang lain. Keburukan pun begitu. Ya, keburukan. Apakah ada orang yang mampu melakukan keburukan hanya sendiriannya? Kan butuh tahap. Dia harus mendapatkan informasi dulu, kalau Anda mau berbuat baik tuh jam-jam segini tuh orang di situ tidak ada. Ada yang membantu dia. Atau alat yang dia gunakan untuk berbuat buruk bukan buatan sendiri kan? Tapi buatan orang lain. Begitulah hidup ini. Kita saling membutuhkan. Antum mau berbahagia, mendapatkan sakinah, mawaddah warahmah, tidak mungkin hidup sendiri. Harus ada pasangan. Jadi hubungan antara makhluk dan makhluk. Dan juga antara setiap makhluk hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak terlepas. Nah,
Sebenarnya kalau kita batasi pembicaraan pada sisi awal ini dengan hubungan antara makhluk dengan makhluk, di dalam kitab Al-Fawaid itu Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala ada mengurai permasalahan ini. Dia katakan di dalam kitab Al-Fawaid itu, al-ijtima'u bil ikhwani qismani. Berkumpul dengan ikhwan-ikhwan itu, dengan teman-teman, dengan kawan, dengan sahabat, itu ada dua macam. Antum perhatikan masalah ini. Yang pertama, ijtima'un ala mu'anasati toba. Sekelompok orang bertemu, berkumpul untuk apa? Saling melampiaskan tabiat kebiasaannya. Ya, hati-hati nih. Wa syughlil waqt, begitu juga untuk menghabiskan waktu saja. Ada waktu enggak kita ngobrol? Ada waktu enggak kita ngopi? Nanti sambil minum kopi atau sambil ada makanan di situ, dia akan melampiaskan pembicaraan semaunya. Tidak terarah. Nah, Ibnu Qayyim mengatakan, fahadha madarratuhu arja'u min manfaatihi. Biasanya pertemuan seperti ini tuh mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Memang kita saling membutuhkan. Kita membutuhkan waktu untuk saling mencurahkan apa yang ada pada kita. Tapi kalau tidak terarah, nah itu biasanya mudaratnya, keburukannya lebih banyak daripada manfaatnya. Kemudian dia katakan di sini, wa aqallu ma fihi annahu yufsidul qalb. Pertemuan yang seperti ini itu minimal hanya merusak hati. Antum rasakan enggak seperti ini? Kalau ngobrol tidak terarah, diikuti sampai jam sekian itu, apalagi begadang, itu tidak terasa menghabiskan waktu. Kemudian dia katakan wa yudai'ul waqt. Sudah merusak hati, juga sudah menyia-nyiakan apa? Waktu. Dan antum perlu tahu, dalam sejumlah kitab beliau, penulis juga Ibnu Qayyim itu ada menyebutkan bahwa kematian seseorang itu tidak seberapa nilainya dibanding dengan menyia-nyiakan waktu. Hati-hati antum nih. Di mana ini ya? Karena kematian seseorang itu hanya memenggal keberadaan dia selama di dunia. Cuma mengakhiri keberadaannya kan di dunia. Itu hakikat kematian. Tidak seberapa nilainya. Tetapi menyia-nyiakan waktu pada hal yang tidak bermanfaat, itu nilainya lebih besar, keburukannya lebih besar daripada kematian itu sendiri. Di mana? Karena menyia-nyiakan waktu, di samping merugikan diri sendiri juga memenggal hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menyia-nyiakan waktu terputus hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini lebih bahaya daripada kematian. Itu perkataan Ibnu Qayyim, bahwa kematian itu tidak seberapa nilainya dibanding dengan menyia-nyiakan waktu. Artinya seseorang berakhir kehidupannya di dunia ini itu lebih mending daripada orang yang kesana kemari menghilangkan, menyia-nyiakan waktunya. Karena ini, yang mati ini berhadapan dengan ajalnya, itu hanya mengakhiri, memenggal keberadaan dia di dunia ini. Kalau dia punya kebaikan, dia bisa rasakan. Tetapi orang yang menyia-nyiakan waktu, apakah dia dengan siapapun, khususnya kalau teman duduk yang tidak baik, itu sebenarnya memenggal hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala, lepas dari Allah Subhanahu wa taala, dan ini bahayanya jauh lebih besar daripada kematian. Orang kalau meninggal dunia dan ada yang mendoakan, bagus, tapi orang-orang yang menyia-nyiakan waktunya, siapa yang mau mendoakan? Teman-temannya mau mendoakan. Mereka juga takut dengan kematian. Ini kita harus waspadai.
supaya tidak larut dalam hal ketidakbaikan. Sekian untuk sisi pertama.